Selamat pagi anak-anak. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, bahwa pada kesempatan kali ini kita semuanya diberi kesehatan dan dapat mengikuti pembelajaran walaupun kita semuanya belajar dari rumah atau pembelajaran daring. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar di pembelajaran 6 di tema 1 subtema 3. Di pembelajaran 6 ini ada 3 muatan pelajaran. Yang pertama SPDB di KD 3.1, kemudian IPA di KD 3.1, Bahasa Indonesia di KD 3.1. Adapun tujuan pembelajaran di pembelajaran 6 ini, yang pertama dengan mengamati gambar, siswa dapat mengetahui posisi dan sikap tubuh yang baik bagi kesehatan organ gerak dengan peduli. Yang kedua, dengan membaca, siswa dapat menemukan ide pokok masing-masing paragraf secara penuh tanggung jawab. Yang ketiga, dengan menggambar, siswa dapat menggali informasi dari bacaan untuk dituangkan ke dalam bentuk komik secara percaya diri. Yang keempat, dengan berdiskusi, siswa dapat mempresentasikan kelainan organ gerak menggunakan alat peraga, model sederhana kelainan atau gangguan pada otot manusia dari bahan tanah liat yang telah dibuat secara mandiri. Sekarang, silakan kalian buka buku siswa kalian di pembelajaran 6, buku siswa tema 1 subtema 3. Di pembelajaran 6 ini kalian bisa mengamati sebuah gambar di pembelajaran 6. Setelah melihat proses produksi dan telah memilih beberapa gerabah yang ingin dibeli, ayah mengajak Lani pulang. Ayah Lani dibantu Kak Soleh membawa dan memasukkan gerabah-gerabah yang sudah dibeli ke dalam mobil. Lani ingin sekali membantunya, tetapi ayahnya melarang. Lani, kamu tidak usah membantu membawa gerabah-gerabah ini ya. Ukuran gerabahnya besar dan juga berat. Kamu nanti tidak kuat, kata ayah Lani. Benar, Dek. Nanti kamu bisa tergilir karena tidak kuat membawa gerabahnya, tambah Kak Soleh. Baik, ayah. Terima kasih Kak Soleh atas nasihatnya, kata Lani. Memang benar, agar terhindar dari cedera pada organ gerak kita, tulang dan otot, maka kita harus berhati-hati dengan setiap gerakan dan kegiatan yang kita lakukan. Kita jangan sampai membebani kerja organ gerak kita dengan gerakan-gerakan dan beban-beban di luar batas kemampuannya. Jika terjadi cedera atau gangguan pada organ gerak kita, maka kita sendiri yang akan rugi. Kita akan merasakan sakit dan tidak bisa melakukan gerakan dan kegiatan sebagaimana mestinya lagi. Oleh karena itu, kita harus menjaga organ gerak kita dengan sungguh-sungguh. Sekarang ayo berlatih. Sistem organ gerak manusia juga bisa mengalami gangguan atau kelainan. Faktor-faktor penyebab gangguan atau kelainan antara lain disebabkan oleh kebiasaan yang salah, pola hidup yang salah, atau bisa pula karena pembawaan sejak lahir. Pernahkah kamu mengalami gangguan kesehatan yang berkaitan dengan anggota gerak? Jika pernah, bagaimana aktivitas yang kamu lakukan? Terganggu bukan? Oleh karena itu, jagalah kesehatan organ gerakmu. Berikut cara mencegah terjadinya kelainan pada organ gerak kita. Yang pertama, untuk menghindari kelainan kaki X yang merupakan bawaan sejak lahir, ibu hamil dianjurkan untuk memperbanyak mengonsumsi sayuran dan minum susu berkalsium. Yang kedua, agar terhindar dari artritis, sebaiknya selalu menjaga metabolisme asam urat dalam tubuh dengan membatasi makanan yang dapat memicu meningkatnya asam urat. Yang ketiga, agar terhindar dari kelainan lordosis, kifosis, skoliosis, sebaiknya melakukan olahraga secara teratur dan menghindari kebiasaan sikap tubuh yang salah. Misalnya dengan menerapkan posisi duduk yang benar, menyangga tulang belakang dalam keadaan lurus saat tidur. Yang keempat, agar terhindar dari osteoporosis, dianjurkan untuk mengonsumsi makanan dan minuman yang banyak mengandung kalsium dan diimbangi dengan olahraga yang teratur. Yang kelima, agar terhindar dari rakitis, dianjurkan untuk memperbanyak mengonsumsi telur,
susu, dan minyak ikan serta berjemur di pagi hari. Selanjutnya, ayo kita mengamati apa yang akan terjadi jika orang melakukan gerakan-gerakan atau sikap-sikap seperti pada gambar berikut. Nah, silakan kalian amati gambar yang ada di buku siswa kalian. Silakan kalian amati. Kemudian, apa yang terjadi jika orang melakukan gerakan-gerakan atau sikap-sikap seperti gambar berikut. Silakan kalian bisa menuliskan di buku tugas kalian dari gambar yang pertama, gambar kedua, gambar ketiga, keempat, dan gambar kelima. Selamat mengerjakan. Selanjutnya, setelah kalian mengerjakan tugas yang pertama, ayo berdiskusi. Bentuklah kelompok diskusi untuk mempresentasikan berbagai kelainan atau gangguan pada tulang dan otot manusia. Jadikan patung-patung dari tanah liat tentang kelainan tulang dan otot manusia yang telah kamu buat sebagai peraganya. Lakukan presentasi secara bergantian. Selama presentasi berlangsung, berikan kesempatan kepada kelompok lain untuk memberikan tanggapan, pendapat, maupun masukan. Pada akhir kegiatan, susunlah sebuah kesimpulan hasil diskusi. Tuliskan pada kolom berikut ini. Silakan kalian nanti mempresentasikannya, bisa dalam bentuk video, kemudian nanti tanggapannya bisa lewat grup WhatsApp kelas. Menjaga kesehatan organ tubuh termasuk organ gerak sebenarnya dapat dilakukan sejak kecil. Bahkan dapat dilakukan ketika masih dalam kandungan, yakni melalui penerapan gaya, pola hidup, serta pola makan yang sehat. Ada baiknya penerapan pola hidup sehat itu diterapkan sejak kecil, sehingga akan menjadi kebiasaan saat anak sudah beranjak remaja dan dewasa. Pola hidup sehat dapat dilakukan dengan menjaga kebersihan tubuh, lingkungan, dan makanan, melakukan olahraga teratur, serta penerapan disiplin latihan. Dengan demikian, niscaya kesehatan akan selalu terjaga hingga tua. Selanjutnya, ayo membaca. Di buku siswa kalian ada sebuah bacaan yang berjudul tentang bocah terkuat di dunia pecahkan rekor. Nah, kalian bisa melihat foto atau gambarnya di buku siswa kalian. Bocah terkuat di dunia pecahkan rekor. Biasanya, seorang anak kecil sangat senang menghabiskan waktunya untuk bermain dengan teman-teman sebayanya. Tetapi berbeda dengan Giuliano Stro sejak umur 2 tahun, lahir tahun 2004. Sudah dia ajak ayahnya ke tempat gym. Pada awalnya, dia hanya melihat-lihat sembari melakukan latihan kebugaran tanpa melakukan aktivitas dengan beban. Namun sejak berumur 3 tahun sudah mulai berlatih dengan beban berat, namun tetap selalu diawasi oleh ayahnya. Umumnya, tubuh seorang bocah laki-laki yang masih di bawah umur belum memiliki otot yang kekar layaknya seperti pria dewasa. Tetapi hal tersebut berbeda dengan Giuliano Stro. Tubuhnya sudah seperti binaragawan. Sekujur tubuhnya sudah dipenuhi dengan otot-otot yang besar. Apalagi jika dia meregangkan setiap bagian tubuhnya, akan nampak benjolan-benjolan otot di sekujur tubuhnya. Untuk mencapai tubuh yang sedemikian kekarnya, Giuliano Stro melakukan latihan angkat beban 2 jam sehari bersama dengan adiknya. Olahraga ini dikenalkan kepada mereka sejak berumur 2 tahun oleh ayahnya, Lulian, yang tentunya juga mendapatkan izin dari ibunya, Ileana. Keduanya pun telah menguasai teknik flag atau bendera. Teknik ini mengharuskan mereka berpegangan 2 tangan pada tiang dan mengangkat kedua kakinya sejajar dengan kedua tangan, layaknya bendera yang sedang berkibar pada tiang. Tentunya dengan kondisi tubuh yang kuat sepertinya, mudah saja baginya untuk melakukan gerakan tersebut. Ayahnya menginginkan anak-anaknya melakukan latihan angkat berat dan mendorong untuk memiliki tubuh yang kekar, bak binaragawan bukannya tanpa sebab. Ayahnya terinspirasi oleh mantan atlet binaraga dunia yang juga bintang film laga, Arnold Schwarzenegger.
Ayahnya terinspirasi oleh mantan atlet binaraga dunia yang juga bintang film laga Arnold Schwarzenegger. Saat ini idolanya tersebut menjadi gubernur California, Amerika Serikat. Tubuh Giulianostro memang luar biasa. Meskipun besar dan kekar, tetapi juga lentur. Dia juga memiliki bentuk otot perut yang sangat bagus. Ayah Giulianostro memastikan bahwa program latihan yang diberikan kepada anaknya sama sekali tidak membahayakan. Dia selalu mengawasi, bahkan sampai sekarang pun meskipun sudah mahir dengan berbagai peralatan gym, tetapi dia tidak pernah membiarkan putranya berlatih sendiri. Jika putranya sudah terlihat bosan atau jenuh berlatih, dia segera menghentikan latihan dan membawanya keluar untuk bermain. Giulianostro sendiri mengaku bahwa dia tidak merasa terbebani dengan program dan jadwal latihan yang telah ditetapkan ayahnya. Di waktu senggang, dia suka menonton film kartun dan melukis. Meskipun dia sudah terkenal, tetapi dia masih bisa bermain dengan teman-teman sebayanya. Giulianostro tidak tampak berbeda dengan anak sebayanya, tetapi siapa sangka bocah ini telah memecahkan rekor dunia, 2 buah rekor sekaligus. Giuliano yang berasal dari Roma, Italia, ini juga diklaim sebagai binaragawan termuda dan terkuat di dunia. Hebatnya lagi, dia mampu melakukan push up di atas botol. Rekor pertama yang dipecahkannya adalah berjalan dengan tangan tercepat sambil mengempit bola pemberat di antara kedua kaki. Adapun rekor keduanya adalah melakukan air push up terbanyak. Air push up adalah push up yang dilakukan dengan cara kaki yang diangkat ke udara. Dia berhasil melakukannya jauh lebih banyak dibanding lawannya. Bahkan lawan-lawannya tersebut ada yang lebih tua darinya. Meskipun banyak meraih prestasi, dia juga mendapat banyak kecaman karena dianggap latihan binaragawan untuk anak belum pantas untuk dilakukan. Apalagi di usia yang masih mengalami pertumbuhan. Namun ayahnya menampik kecaman tersebut dengan mengatakan bahwa latihan yang dilakukan Giuliano aman dan di bawah pengawasan. Sekarang, berdasarkan bacaan di atas, temukan ide pokok masing-masing paragraf. Silakan kalian bisa membuatnya dalam bentuk tabel. Contohnya di paragraf 1, ide pokoknya biasanya seorang anak kecil senang menghabiskan waktu bermain dengan teman-teman sebayanya. Giulianostro sudah diajak ayahnya ke tempat gym sejak umur 2 tahun. Nah, itu untuk contoh paragraf 1. Silahkan kalian cari ide pokok mulai dari paragraf 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dan 11. Selanjutnya ayo berkreasi. Menarik sekali membaca bacaan di atas. Namun, akan lebih baik menarik lagi jika isi bacaan di atas disajikan ke dalam sebuah komik. Tentu kamu akan lebih mudah memahami pesan dan informasi yang disampaikan. Coba ingat kembali pengertian dan ciri-ciri komik. Tuliskan pada tabel berikut ini. Silakan kalian bisa membuat tabel di buku tugas kalian tentang pengertian komik dan ciri-ciri komik. Selamat mengerjakan. Nah, sekarang giliranmu membuat komik. Buatlah komik yang menarik berdasarkan bacaan bocah terkuat di dunia pecahkan rekor. Kamu juga boleh mengembangkan ceritanya, tetapi yang menjadi tokoh utamanya tetap Giulianostro. Setelah kalian melaksanakan tugas-tugas, ayo renungkan. Dengan mempelajari organ gerak manusia, kita makin tahu betapa sempurnanya ciptaan Tuhan. Tunjukkan sikap dan perilakumu yang menunjukkan bahwa kamu mensyukuri karunia Tuhan yang berupa organ gerak, yakni tulang dan otot. Setelah itu, kerjasama dengan orang tua, bertanyalah kepada orang tuamu apakah pernah mengalami gangguan atau kelainan pada organ geraknya, yakni tulang dan otot. Jika pernah, apa penyebabnya dan bagaimana mengatasinya. Itu anak-anak. Tugas-tugas yang ada di buku siswa kalian silahkan kalian kerjakan. Untuk pembahasan tugas-tugas ini akan kita bahas di video pembelajaran selanjutnya. Selamat mengerjakan, tetap semangat, sampai jumpa.